berjumpa kembali dalam satu rangkaian kebaktian kebangunan rohani NET, Sekretaris Eksekutif se-Uni Indonesia Kawasan Timur. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara mulai malam ini sampai pada hari Sabat dalam puncak perayaan kegiatan kebaktian kebangunan rohani NET dengan tema besar sukacita mengikuti Yesus. Ada banyak sekali acara yang Anda akan dapati sepanjang malam ini. Amat terlebih renungan firman Tuhan. Kita diajak bagaimana kita memiliki sukacita ketika kita mengikuti Yesus. Sebelum kita memulaikan khotbah pada malam ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, siapkan hati dan pikiran kami. Biarlah firman yang kami akan dengarkan malam ini, di malam yang pertama dalam rangkaian sukacita mengikuti Yesus, urapan surga akan menyertai hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu akan berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dan setiap orang yang mendengarkan suara ini, mereka akan memiliki sukacita yang sama ketika mereka mengikuti-Mu, ya Bapa. Inilah doa kami. Hamba-Mu sampaikan doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Para pemirsa yang ada di rumah Anda masing-masing, ataupun yang dalam perjalanan, yang sementara mengikuti siaran ini, harapan kami yang terbesar, Anda akan memiliki sukacita yang limpah, yang berasal daripada Yesus. Di awal pembicaraan dalam tema besar, sukacita mengikuti Yesus, kita akan membahas, menemukan keselamatan jiwa. Ada banyak orang di sekitar saya dan saudara, bahkan kita telah mendengar berita orang-orang yang mempertaruhkan hidup mereka, mempertaruhkan nyawa mereka untuk keselamatan orang lain. Mungkin itu terjadi di tetangga Anda. Mungkin ini terjadi di lingkungan Anda. Mungkin ini terjadi di masyarakat di mana Anda tinggal. Bahkan mungkin ini terjadi di negara di mana Anda berdomisili. Banyak sekali orang yang menempatkan hidupnya, mengesampingkan segala kepentingannya untuk menyelamatkan orang lain. Saudaraku, di pandemi COVID-19 ini, muncul orang-orang yang ada di garis depan, yang tidak lagi memperhitungkan siapa dirinya, tidak lagi memperhatikan keluarganya, tidak lagi memperhatikan keselamatan pribadinya, tapi dia tampil, dia ada di depan untuk menyelamatkan orang lain. Mereka itu adalah perawat medis di masa COVID-19. Mereka menyelamatkan nyawa orang lain, tapi seringkali tantangan yang sementara mereka hadapi, mereka akan menghadapi maut. Mereka tidak pernah memikirkan maut itu, saudara, karena mereka lebih mementingkan keselamatan orang lain dibanding keselamatan mereka sendiri. Kalau Anda mengalami kebakaran, maka akan datang petugas kebakaran. Mereka itu pula lah orang-orang yang tidak menghiraukan api yang sementara membakar rumah Anda. Mereka menerobos untuk menyelamatkan orang yang ada di dalam. Nyawa
sebagai taruhan mereka. Ini dua contoh dari orang-orang yang mampu untuk mempertaruhkan hidup mereka bagi orang lain. Tetapi saudara, pernahkah Anda berpikir, siapa yang akan menyelamatkan kehidupan kekal kita? Kalau ada orang-orang yang mampu mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan nyawa saya dan saudara, barangkali pertaruhan itu hanyalah sementara. Tetapi pernahkah Anda berpikir, ada seorang yang mampu mempertaruhkan nyawanya, bahkan menyelamatkan kehidupan kita dari kehidupan yang fana kepada satu kehidupan yang kekal? Alkitab menjawabnya. Kisah pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12 bagian A. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Rasul Paulus memberikan informasi yang jelas kepada saya dan saudara bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Kemudian di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain. Ada dua inisial yang diungkapkan oleh Paulus yang menjadi misteri yang perlu kita jawab. Siapakah Dia yang mampu mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan saya dan saudara? Siapakah nama lain itu yang mampu memberikan hidupnya hanya untuk keselamatan saya dan saudara? Pertanyaan yang perlu kita jawab di dalam kisah pasal yang keempat ini, siapakah Dia? Siapakah Dia? Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-42 berkata, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Siapakah Dia? Yang Paulus katakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain. Hanya Dia saja. Yohanes pasal 4 ayat 42 lebih menjurus lagi terhadap teka-teki siapakah Dia. Yohanes berkata bahwa Dia itulah juru selamat dunia. Siapa juru selamat dunia ini? Mari kita membuka Alkitab kita. Dalam kisah pasal 13 ayat yang ke-23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, ialah Yesus. Siapa Dia? Ialah Yesus. Yang tidak ada nama yang lain. Dalam kolong langit ini, kata Paulus. Dan Paulus juga memberikan informasi apa yang dikatakan oleh Yohanes bahwa Dia adalah juru selamat, benar-benar juru selamat, dan teka-teki juru selamat dan Dia dalam kisah pasal 13 ayat 23 diungkapkan oleh Paulus. Dia itu Yesus. Dia itu Yesus. Yesus adalah orang yang akan menjadi juru selamat yang mampu mempertaruhkan nyawanya bagi saya dan saudara. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oh saudaraku, ternyata Yesus yang diungkapkan dalam Alkitab, dalam beberapa ayat yang saya sudah sampaikan, Dialah
Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamat kita. Sehingga Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah inti dari keselamatan itu. Saya dan saudara berharga di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, akulah jalan. Tuhan berkata, akulah kebenaran. Tuhan berkata, akulah kehidupan. Dan tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini benar-benar ungkapan yang disampaikan oleh Yohanes. Oleh Yohanes sendiri. Dan ungkapan ini memperjelas apa yang disampaikan oleh Paulus. Bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain Dia. Dialah Yesus Kristus. Dialah juru selamat saya dan saudara. Kenapa Dia jadi juru selamat? Karena hanya Dialah jalan. Hanya Dialah kebenaran. Hanya Dialah kehidupan. Tidak ada yang lain. Orang yang berjalan bersama Tuhan, orang yang berjalan bersama Yesus Kristus adalah mereka yang akan memiliki sukacita di dalam Tuhan. Kalau begitu saudara, kenapa Yesus harus menjadi juru selamat manusia? Mari kita membuka lembaran Alkitab saya dan saudara. Untuk lebih masuk ke dalam. Untuk mencari tahu kenapa Yesus harus jadi juru selamat. Sedangkan Dia adalah pencipta. Sedangkan Dia adalah pemilik khalik alam semesta ini. Lalu kenapa Dia harus menjadi juru selamat manusia? Apa yang menyebabkan sampai Dia harus menjadi juru selamat saya dan saudara? Kalau kita bicara juru selamat, itu berarti ada satu kesalahan. Sampai Dia harus turun untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kalau kita membuka buku Kejadian, maka kita akan mendapatkan periodisasi penciptaan dunia ini. Saya tidak akan bicara dari hari lepas hari penciptaan. Tapi kita akan lompat kepada Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28. Saya ringkas sebagai berikut. Tuhan pada hari yang ke-6 Dia menciptakan manusia. Manusia yang Dia ciptakan adalah manusia yang menurut gambar Allah. Banyak sekali orang berprediksi tentang saya dan saudara sebagai manusia. Ingat saudaraku, bahwa saya dan Anda diciptakan menurut gambar Allah. Pertanyaan, bagaimana gambar Allah? Lihat saja kepada dirimu. Apa yang ada padamu, itu ada pada Tuhan. Itu ada pada pencipta. Dia punya rambut, pencipta juga punya rambut. Kita punya mata, pencipta juga punya mata. Kita punya hidung, pencipta juga punya hidung. Kita punya mulut, pencipta juga punya mulut. Dia punya tangan, kita punya tangan. Dia punya kaki, kita punya kaki. Apa yang ada dalam kehidupan saya dan saudara, kita diciptakan sekali lagi menurut gambar dan rupa Allah. Sesudah kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka Tuhan memberikan satu kuasa kepada saya dan saudara. Tujuan dari manusia itu diciptakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Tujuannya adalah saya dan saudara berkuasa atas seluruh ciptaannya, baik di udara, baik di laut, maupun di bumi. Saya dan saudara adalah orang yang diminta oleh Allah untuk berkuasa atas mereka. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena semua ciptaan itu kuasanya ada di tangan saya dan saudara. Kemudian Tuhan juga berfirman kepada saya dan saudara, kepada manusia, beranak cuculah penuh bumi.
hidup penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan kedamaian. Damai dan sejahtera ketika manusia diciptakan. Mereka hidup harmonis, tidak saling takut menakuti, tidak saling ancam-mengancam, tidak saling menyakiti satu sama lain. Tidak ada. Ciptaan Allah sempurna. Manusia yang ciptakan sempurna. Dan mereka melakukan tugas apa yang Allah firmankan dalam kehidupan mereka. Mereka lakoni. Tapi cerita belum sampai di situ. Kalau kita membuka Kejadian pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24, tabir terbuka. Apa yang tidak diharapkan oleh Allah terjadi. Manusia terbujuk atas rayuan si ular. Ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Apa yang terjadi? Dalam kesempurnaan yang Allah buat, dalam sukacita yang Allah buat untuk manusia, untuk semua ciptaannya, dirusak oleh karena ulah manusia itu sendiri. Mereka gagal mempertahankan kuasa Allah. Mereka gagal mempertahankan prinsip Allah. Dan mereka hanya mau mengikuti selera kehidupan mereka sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dosa. Memisahkan Allah dengan manusia terjadi di saat itu. Proses dosa di sana, di alam ciptaan Allah yang mulia itu, dimulai dengan munculnya rasa malu. Dulunya tidak ada rasa malu. Tapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, rasa malu mulai muncul. Dan apa yang terjadi adalah sesuatu hal yang tragis. Dan semua dosa pasti ujungnya adalah maut. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya, permusuhan antara dosa dan kekekalan menjadi-jadi. Kejadian 3 ayat 21 berkata, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu menggenakannya kepada mereka. Ketika mereka ada dalam Taman Eden, ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka mengambil daun pohon ara untuk menutup kemaluan mereka, rasa malu mereka. Tapi ketika mereka keluar dari Taman Eden, Allah telah mempersiapkan pakaian kulit binatang diberikan kepada mereka. Pernahkah Anda berpikir bahwa setiap dosa, setiap pelanggaran yang dibuat oleh saya dan saudara, akibatnya adalah darah. Mereka hanya memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Buah yang dalam selera mereka enak, tapi mereka tidak tahu konsekuensi yang mereka buat. Darah tercurah. Dan akibatnya adalah Allah harus menyembelih binatang untuk diberikan kepada mereka
sebagai pakaian mereka. Kulit binatang. Saudaraku, tragis. Semua kehidupan saya dan saudara, ketika kita melanggar, maka semuanya itu adalah sesuatu yang tragis. Dosa memisahkan segala sesuatu. Dosa merubah segala sesuatu. Dosa membuat perpisahan antara Allah dan manusia. Dan itulah kekejaman dosa. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dan kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Pengorbanan yang Yesus buat di kayu salib adalah pengorbanan yang mahal, tidak bisa diukur dengan perak dan emas. Itulah sebabnya setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Yesus harus mengorbankan dirinya. Yesus harus menjual kemuliaannya untuk menebus saya dan saudara dengan darahnya sendiri. Itulah sebabnya 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela, dikorbankan kepada saya dan saudara. Itulah sebabnya saudara jangan bermain-main dengan pengorbanan Tuhan. Ketika Anda diselamatkan oleh Allah, ketika Anda memiliki keselamatan yang telah Anda dapatkan dari Allah, jangan pernah permainkan keselamatan itu. Oleh karena keselamatan itu mahal. Darah yang Allah berikan, pencipta saya dan saudara, dia harus rela mati di kayu salib hanya untuk menebus semua keteledoran, semua kecerobohan, semua keangkuhan saya dan saudara. Allah mati untuk saya dan saudara. Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Inilah kabar baik, kabar yang menjadi sukacita bagi setiap orang yang mengikuti Yesus. Yesus berkata, walaupun pelanggaran satu orang, Hawa, yang dirayu oleh setan, yang membawa dosa itu masuk ke dunia ini, masuk kepada keturunannya. Tetapi ada satu orang yang mampu memulihkan hal itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus menemukan jalan untuk memperbarui hubungan saya dengan Tuhan. Yesus menjadi jembatan yang ampuh untuk saya dan saudara mendapatkan apa yang Allah mau dalam kehidupan saya dan saudara. Roma pasal 5 ayat yang ke-18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Yesus mati di kayu salib. Dialah domba Allah. Dialah putra Allah yang datang ke dunia ini
oleh karena penumpahan darah telah dibuat di dalam kerajaan surga, maka penumpahan darah pula lah yang akan melayakkan saya dan saudara untuk hidup yang kekal. Yesus telah jadi juru selamat buat saya dan saudara. Dia telah perbuat itu. Dia tinggalkan segala kesenangan dunia. Dia datang ke dunia ini. Dia datang menjelma menjadi manusia. Dia datang seperti saya, hidup dengan saudara dan saya. Dia mati dalam pelanggaran saya dan saudara untuk mendapatkan jaminan keselamatan dalam kehidupan Tuhan. Allah buat yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali tanpa menanggung dosa untuk mengaruniakan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Mari kita garis bawahi kalimat yang menantikan dia. Yesus hanya sekali, hanya satu kali mati di kayu salib. Dia tidak akan datang untuk mati untuk kedua kali. Dia satu kali mengorbankan dirinya untuk menghapus, menanggung dosa saya dan saudara. Dia akan datang satu kali lagi untuk mengurniakan keselamatan kepada saya dan saudara. Tuhan yang merancang segala sesuatu baik dalam kehidupan kita. Tuhan yang sama, yang mau supaya sukacita Allah melimpah-limpah dalam kehidupan saya dan saudara. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Sungguh amat mulia pengorbanan yang Allah telah berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan mengajak saya dan saudara. Dia menemukan saya dan saudara. Dan ketika dia temukan saya dan saudara, yang dia mau, semua orang yang lahir dari Allah, semua orang yang telah diselamatkan oleh Allah, dia mau saya dan saudara hidup penuh dengan sukacita ketika kita mengikuti Yesus. 1 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Inilah kabar gembira yang saya mau sampaikan kepada saudara dan saya. Bahwa Allah rela mati di kayu salib hanya untuk menebus saya dan saudara. Dan dia mau membuat ciptaan yang baru dalam kehidupan saya dan saudara. Dia mau saya dan saudara dimenangkan menjadi miliknya. Itulah sebabnya Allah mau sukacita Allah melimpah-limpah ketika kita ikut Yesus. 2 Korintus 6 ayat yang kedua berkata, sebab Tuhan berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari ini aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Tidak ada hari yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, dimanapun Anda berada. Tidak ada hari yang lain. Camkan kalimat ini. Hari ini penyelamatan akan datang dalam kehidupan saudara. Kalau kita mau mengikuti Yesus. Kalau kita mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Allah telah rela mati di kayu salib. Allah telah meninggalkan segala kesenangannya. Allah meninggalkan zona nyamannya. Dia datang ke dunia ini. Dia rela mati di dunia ini. Dia rela memenangkan saya dan saudara. Itulah sebabnya
Allah mau temukan jiwa-jiwa. Allah mau temukan saya dan saudara. Karena dia tahu kita ini adalah miliknya. Dia tahu bahwa kita ini adalah ciptaannya. Dia mau saya dan saudara hidup dekat dengan Tuhan. Dia mau saya dan saudara hidup berdampingan dengan Tuhan. Karena setiap orang yang mengikuti Tuhan, dia akan memiliki sukacita. Dia mau setiap orang yang ikut jejak Tuhan. Dia mau setiap orang yang hidup dekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang selalu memiliki sukacita. Orang-orang yang tidak pernah menemukan badai kehidupan. Tapi mereka akan menemukan sukacita melimpah-limpah dalam setiap derap langkah kaki kehidupan mereka. Itulah sebabnya saudara. Kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan itu. Kalau kita sudah memiliki Yesus sebagai juru selamat itu. Maka hargailah keselamatan itu sebagai pemberian yang tidak ternilai. Jangan lepas keselamatanmu. Jangan buang kebenaranmu. Tetapi hargailah pengorbanan itu. Hargailah apa yang Allah telah buat dalam kehidupan saya dan saudara. Allah telah menangkan Anda. Allah telah pulihkan Anda. Allah telah ampuni Anda. Hargai semua rencana yang Allah buat dalam kehidupanmu. Supaya sukacita Tuhan akan menjadi bagian hidup saudara dimanapun Anda berada. Dan kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar selama kita masih menumpang di dunia ini. Allah mau kita bekerja. Allah mau kita turut mengambil bagian dalam pekerjaannya. Allah tidak mau kita berpangku tangan. Allah tidak mau Anda diam dan menonton saja. Yang Allah mau, ketika dia temukan saya, ketika dia temukan Anda, Allah suka sukacita itu akan menjalar bagi orang lain. Allah mau sukacita ketika kita mengikuti Yesus akan menjadi bagian hidup orang lain. Itulah sebabnya, saudaraku, malam ini Allah temukan Anda. Ketika Allah temukan Anda malam ini, jangan pernah tinggalkan siaran ini dari malam lepas malam. Karena ada begitu banyak hal yang akan Anda jumpai sampai pada akhir penutupan KKR ini. Anda pasti akan merasakan bagaimana jemahan kasih Tuhan, bagaimana berkat Allah ketika kita mengikuti Yesus. Sukacita yang tidak terbayangkan akan Anda dapati. Tuhan mengasihi Anda. Dan Tuhan akan memelihara Anda, melindungi Anda. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Allah doa dan harapan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih waktu yang indah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah bahas pelajaran firman-Mu. Bagaimana pengorbanan yang Anda buat di kayu salib. Hanya untuk kami manusia yang fana ini. Tetapi Tuhan, malam ini, ketika kami menemukan keselamatan itu, kami mau keselamatan akan menjadi bagian hidup kami. Ketika kami ikut Tuhan, damai sejahtera-Mu dan kasih karunia-Mu akan menjadi bagian hidup kami. Biarlah sukacita akan terus Engkau berikan dan Engkau terus tambahkan dalam hidup ini. Sampai Engkau datang, selamatkan kami masuk dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.